Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dibacakan. Potong mungkin tambungnya gitu. Udah beresnya. Itu gantian bae macananya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa diampuni dosa-dosa dan dihasilkan semua hajat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan berikutnya itu manaqib dengan versi bahasa bahasa Arab. Gitu. Nanti ngeuh banyak. Namun diomongkeun ya. Gitu. Nah, berikut insyaallah pada bulan Rabiul Tsani Sidin Maulud ini kita akan membahas manaqib. Kisah-kisah sejarah biografi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan karomahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo mah baca bayan. Di Telegram buka, baca. Di awal baca bismillah. Kita sahabat nasional sebentar. Gantian. Ya, aku pikir ya ada pelanya kayak karena markib. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadanggukeun ngagungkeun karena ieu manaqib kanu ngagungan manaqib nyaeta Tuan Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci ka urang sadaya nurunkeun rahmat sareng nolak tina bahla dunia akhirat dihasilkeun pamaksadana dihasilkeun pamaksadana diwuh ku kasalamatan. Jadi tadi geus jelaskeun. Pikeun eta sasaha doa-doa tadi diperuntukkan untuk orang-orang anu tadi teh ya kersa ngaos gitu. Membaca orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya, orang yang mengagungkannya. Didoakan mudah-mudahan diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditolak dari semua bala dunia dan akhirat, dihasilkan semua maksud dan tujuannya beserta selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngadengikeun tapi ngagungkeun ya. Karena kenapa? Hadir ya. Gitu. Baca manaqib Reji. Mankobah kaji. Sebagai izin nyarioskeun asabna Sayyid Abdul Qadir nyaeta putra Abi Soleh dan Ustaz putra Abdullah putra Yahya dari putra Muhammad putra Daud putra Musa Sani. Terus nasab. Pertama kita akan menceritakan nasab keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mulai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disusun nasabnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu anaknya siapa? Abi Soleh. Hitung. Hiji. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anaknya Abu Soleh Jangki Dausat. Terus Abi Soleh Jangki Dausat putra anaknya Abdullah. 2. 3. Putra Abdullah anaknya Yahya. 3. Ya. Yahya Az-Zahid. Yahya anaknya Muhammad. 4. Muhammad anaknya Daud. 5. Daud anaknya Musa Sani. 6. Musa Sani anaknya Abdullah Sani. 7. Terus Abdullah Sani anaknya Musa Al-Juni. 8. Musa Al-Juni anaknya Abdullah Al-Mahdi. Ya, itu 9. Abdullah Al-Mahdi anaknya Hasan Al-Musanna. Ya, 10. Hasan Al-Musanna anaknya Sayyidina Hasan, cucu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11. Kangjeng Nabi Sayyidina Hasan itu anaknya dari Sayyidina Ali karramallahu wajah dan Siti
12. Terakhir nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi 12 turunan. Nah kita tahu berapa ke atas, tahu berapa turunan tanjakan ya? Orang bapak dan ayat berobor. Ini sampai 7 turunan apa? Nih, Berarti hasil nasab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nasab yang mulia dan agung. Mulia tuh? Luar biasa. Nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi. Berarti darah Rasulullah SAW mengalir di tubuh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasanya. Nah, oleh sebab itu, karena nasab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang mulia, maka sebagian ulama membuat syair, membuat nazom, membuat qasidah. Namun bahasa Indonesia nak? Syair, nazom, qasidah. Lagu atau nyanyian dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan bapak-bapaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk apa? Untuk menghasilkan semua maksud dan tujuan, ya kan? Jumlah termasuk ya. Untuk menghasilkan maksud dan tujuan untuk semua. Mana nasabnya? Ya Rabbana bilhai. Terus baca jadi. Kali nurani. Dan nasabun tenang. Nasabun ka'anna alaih. Baca tipe-tipe. Itu. Berapa kali bacanya? Tentu pasar ribu tentang-tanggung hari hajatnya. Itu. Anggus. Nah, kebanyakan manusia ya kita lah maksudnya. Berdoa sedikit tapi meminta banyak. Orang perhatikan logika. Kita punya anak kecil. Kalau minta jajan sama ibu atau bapaknya, ibunya lah, ya. Biasanya minta sekali atau beberapa kali. Mak minta duit, kena baik. Mak minta uang, belum dikasih juga. Mak minta uang, belum dikasih juga. Cancerik minta bere. Ya, jadikan yang jajan, ya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan, mintanya beberapa kali, dikasihnya berapa kali? Sekali. Ngerti itu? Orang ngadoa, sabar amat ya Robbana. Ya Robbana, sekali mentana. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan, mudah-mudahan rezeki lancar, mudah-mudahan dapat jodoh. Kahayang kalau bating, mentana sekali, segala macam. Ngerti itu? Konsepnya paham tuh, ya? Iya, tiba-tiba sabar, 100.000 kurang, ya? 100 lah minimal gitu. Iya kan, sanggup atau enggak sanggup mah. Atau kan itu, sanggup mah. Iya kan. Nah, itu. Jadi kenapa diulang-ulang seperti itu? Ya kan? Padahal lu dicontoh. Mak begitu, minta duit. Terus bapak dari sarwanya. Gitu, mak. Ngerti baik. Iya kan. Paham ya? Jadi nasab luar biasa. Tadi disebutkan terus nazoman yang tadi disebutkan tujuannya bukan hanya kita, tapi para ulama memakai itu, menggunakan itu, membaca itu untuk menghasilkan segala orang mau dibaca orang mual. Yang tahu ulama itu mah. Itu. Mual ya mah. Itu, gitu itu ya. Nah, itulah mun boga hajat eta baca. Gitu ya. Paham ya? Terus, mangka bakal dua. Bakal duanya pedalkeun Sayyidina Abdul Qadir. Jadi pedalkeun negara Thailand. Eta hiji negara. Kita akan menceritakan dilahirkannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana dilahirkannya? Di negara Jailan, kampung. Ya, kampung Jailan di wilayah Tobristan. Di mana? Baghdad, Irak. Negara Irak, negara provinsi. Ya, Baghdad berarti kan? Itu dah. Provinsinya. Kabupatennya. Ya, Tobristan, kampung. Nah, gitulah. Kota terpencil, ya. Jailan. Makanya Jailan. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani digelari dan akhirnya disebut Al-Jailani. Bahasa artinya orang Jailan, bangsa Jailan. Ad-Dimishki, Al-Iraqi, orang Irak. At-Turki, orang Turki. Al-Makki, orang Makkah. Al-Banadi, orang Madinah. Kemudian bahasa Arab mah. Enak kedengarnya. Barang datang ke Indonesia. Al-Cikoliyi, aturan
Allah, itu Alban tadi ada genah ya. Alban tadi itu dia. Barang kabelah itu yo kawetan manok wari al manok rawi kan ya ngomong lagi ya. Gitu ya. Ya kena. Al Misri orang mah Mesir ya. Ya kena. Oh lah itu kan. Al Pandeglangi aja gitu ya Allah. Saya berit ya. Gitu. Nah, itu. Jadi nisbah, ya nisbah itu menandakan orang tersebut. Seperti ulama pengarang kita Imriti ya, dari kampung Imriti, orang Imriti ya. Orang mana? Orang Cipacungi ya. Oh, maju yo. Coba lagi. Gede-gede ya. Atau bisa nanti gerahan. Tadi itu ya. Coba orang sok penjara ya kamu Kumalirang. Kumalirang. Kumaha ya. Ya, saya lagi ya. Gitu. Nah, dilahirkan di negara Jailan dekat termasuk wilayah Tobristan. Pada malam tanggal 1 bulan Ramadan. Pada malam tanggal 1 bulan Ramadan, tahun berapa? 470 Hijri. 470 Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Lebih ya. 470. Jaraknya dengan Rasulullah ya 400-an gitulah. 400 sampai 500-an. Meninggal dunia di mana? Di negara Baghdad. Tanggal berapa? Tanggal 10 Rabiul Tsani atau tanggal 10 Silih Mulud. Tahun berapa? 561. Jadi umurnya berapa? 90 Hijri. Karena bagi hitungkeun ya. Tadi itu ya. Geus dihitung ke duit mah inget bae duit tadi itu ya, langsung cekatan. Jadi 561 kurangi 470 kan? Jadi 9 hiji geus dihitung kan. Lagi hitung deui, liar nya. Gitu geus. Tapi saya hitung ya. Nah, itulah. Berarti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kisah kelahirannya. Nah, terus baca. Dinamungnya. Dan pada hari dilahirkannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 5 karomah. Amrun khariqun adawat. Ada yang disebutkan mukjizat. Ada yang disebut maunah. Ada yang disebut karomah, qurrah. Ya, terus irhas, khususiat. Terus kemudian khasiat karena pandi panggorengna. Tadi teh naon nyungkeun istijaj. Saruha amrun khariqun adawat. Naon amrun khariqun adawat? Satu perkara yang di luar adat kebiasaan. Hiji perkara anu teu kaharti ku akal. Satu perkara yang tidak masuk akal. Satu perkara yang tidak masuk logika. Satu perkara yang ajaib. Satu perkara yang aneh. Mana contohnya keanehan? Di dalam Al-Quran disebutkan. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api. Jadilah adem, dingin untuk Nabi Ibrahim. Api panas apa tidak? Panas apa dingin? Ketika menyentuh kulit Nabi Ibrahim terasa dingin, adem amat ya. Ada yang lebih panas? Ya. Itu masuk akal apa tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Ajaib apa tidak? Diturunkan kepada Nabi maka disebut mukjizat. Ya kan? Awas, orang sama salah. Orang semua mukjizat salah ngomong ya. Gitu kan. Nah, mana berikutnya lagi? Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya. Ketika tadi itu para ratu sedang berduduk dan memotong apel dengan menggunakan pisau. Tiba-tiba datang Nabi Musa melewat. Dan semua wanita yang ada di sana tertakjub melihat ketampanannya. Sehingga tidak sadarkan diri. Tangan yang sedang mengiris apel akhirnya mengiris tangannya sendiri. Aneh ternyata. Ajaib. Terpercaya jajal orang. Ngalewat ke batur. Dipantaikan gua apel. Ya tidak, benar. Nah, keajaiban tersebut diturunkan kepada Nabi disebut. Ya, sepintas lain ya. Aku ngajelaskan lain ini menjadikan.
Contoh, wali karomah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Pada waktu itu istilahnya ada Nasrani dan orang Islam ribut. Mulia mana? Nabi Muhammad. Mulia mana? Nabi Isa. Beribut. Datang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa alasan Anda? Ketika Anda mengatakan kesanasan yang berikutkan, Nabi Isa lebih mulia daripada Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bawa ke kuburan yang sudah lama. Nasrani. Kalau saya seandainya bisa menghidupkan, kamu akan masuk Islam nggak? Siap, saya masuk Islam. Dengarkan, saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. Hanya saya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa ucapan yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika membangkitkan orang yang sudah meninggal? Kum biidnillah. Bangunlah kamu dengan izin Allah. Dengarkan kata saya. Kum biidni. Bangkitlah kamu dengan izin saya. Ya, bangkit dan bangkit kembali. Nah, ajaib itu. Aneh itu. Nah, itu keajaiban tersebut turunkan ke wali sebut. Itu. Kan mereka kalah keajaiban. Keajaiban sebutan keajaiban baik lah. Itu oskadon hasiat. Kurang hasiat khususiat sebenarnya menjadi hasiat. Eta paket ge aya termasuk tadi teh kan naon eta karena. Aya kan aja itu. Aya kulkas di jero itu ya. Nah, sesuatu yang ajaib tidak bisa dipikirkan oleh akal. Aneh amatnya sih eta. Lihat kiai ustad kerja enggak. Nah, istilahnya usaha enggak kok lebih dari aja apa boleh pikirkan ku akal. Karti mau ku akal. Moal. Kumana ge bawa karti, kumana ya? Bener tuh. Moal. Ngerti tuh. Nah, kelemahan kita itu selalu mengandalkan itu. Barang siapa yang mengandalkan maka akan tersesat. Waman dimandar ala akli bahwa dol. Barang siapa yang berpegangan. Barang siapa yang berpegangan dengan akalnya maka akan sesat. Karena kenapa? Akal adalah makhluk yang lemah. Jangankan akal manusia lagi lemah, ya, akal. Nah, tapi sekarang banyak gak seseorang menghukumi hidupnya dengan akalnya? Banyak gak? Termasuk orang, gitu. Ku akal baik, Pak. Gitu. Moal Bogor, ngomong baik sih, Pak. Gitu. Ya Allah, ku akal baik. Dia kena dia. Nah, itulah. Bicara ranahnya ke ranah keajaiban. Ya, itu tenang we. Ya. Nah, ada 5 karomah ketika dilahirkannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baca pertama. Pertama, keajaiban. Karomah pertama. Pada malam dilahirkannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa namanya ayahnya? Abi Soleh Musa Jangki. Abi Soleh guys lah. Abi Soleh itu mimpi didatangi oleh Rasulullah diiringi dengan para sahabat, imam mujtahidin dan para wali didatangi. Terus Nabi Muhammad berbicara kepada ayahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hai Abu Soleh, kamu akan diberi anak oleh laki-laki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak laki-laki itu adalah anakku, kata Rasulullah. Dan itu kekasihku dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbicara Nabi, percaya tuh? Ya, iyalah. Mungkin bohong tuh? Ini tidak mungkin ya. Terus dan anak itu akan mendapatkan pangkat yang luhur dari pangkat kewaliannya seperti pangkat keluhuran saya dari pangkat kenabian. Yang nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW dan Tuan Syekh Abdul Qadir ini adalah sultan, pemimpin, sultanil aulia, pemimpinnya para wali.
luar biasa ya. Nah, ketika mau lahir, ayahnya didatangi para nabi, didatangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, diiringi dengan wali, diiringi dengan imam mujtahidin dan wali. Istimewa. Bukti istimewa. Contoh dia bukan anak. Anak lahir orang bukan anak, kita punya anak. Ketika mau lahir anak kita, diimpian naon orang keur beutingna. Ya Allah. Pantesan baru anak kerja gitu lagi. Eta. Ajaib eta. Nu teu anak cicing bae pengalaman. Ya tadi teh pengalaman. Terus beranak teh mah. Udah anak seberapa 2, 3. Kepenting ya Allah, gitu deh tak. Ya Allah, ya. Basah. Ya. Nah, jadi perkara anu aneh teh, ajaib teh. Hah? Nah, iya. Terus 2. Pada ngabungah kasadaka karamana si kita bakal kagungan putra anu bakal jadi sareng sadayana. Dan setelah datang para Rasulullah SAW, datanglah para nabi-nabi. Luar biasa. Orang naon jurig datang lagi. Ya Allah, para nabi datang, ya, memberikan selamat bahwa akan diberikan oleh Allah SWT anak laki-laki yang menjadi sultanul aulia, menjadi pemimpinnya para nabi. Semua nabi semua wali kecuali Imam Maksum itu akan ada di bawah telapak kakinya. Wali-wali yang menurut anut kepada Tuhan Syabul Qadir ini akan diangkat pangkat walinya. Sedangkan yang tidak mengikuti, yang tidak nurut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari pangkat walinya. Luar biasanya. Baru lahir sudah mempunyai luar biasa karunia, ya. Baru lahir ya. Terus. Oh. 3. Tidak ada yang dilahirkan pada malam hari itu kecuali semuanya laki-laki, berjumlah 1.100 orang, 1.100 bayi dan semuanya laki. Aneh tuh. Tidak ada perempuan satupun, ya. Dan yang anehnya lagi, 110 bayi, 1.100 bayi tersebut semuanya menjadi sebagai pengiring Tuan Syekh Abdul Qadir Jail. Tuan Syekh maka kakak lahir ke geus boga murid 100, geus boga murid 100.000 wali. Ini lain sampai atana. Wali luar biasa teh. Luar biasa. Ya, dia kena. Nah, itulah karomah. Terus. Kaopat Sayyid Abdul Qadir diberang di pedal kena tekersaeun nginang siang. Ingat, terus Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dilahirkan pada 1 Ramadan. Malam tanggal 1 Tarawih, besoknya puasa. Dari mulai dilahirkan. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyusu pada waktu siang hari. Dalam berartian berpuasa. Dimulai baik. Iya manu boga anak kita puasa. Bener. Allah. Karomah itu aneh tuh. Ya luar biasa. Sehingga beberapa ulama di sana di negara Baghdad tersebut ketika bingung menentukan kapan tanggal 1 Ramadan itu selalu menanyakan kepada ibunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bu, gimana anaknya? Kapan tidak menyusu siang? Mulai kemarin. Oh, berarti kemarin sudah tanggal 1, Bu. Jadi menentukan walaupun masih baik sudah menentukan tanggal 1 Ramadan. Gimana kalau dipaksa? Tidak bisa, puasa. Maghrib buka, ya sahur ya. Jadi memang wali itu seperti itu, tidak membutuhkan makanan, minuman, tidur dan segala macam. Ya, itulah karena hanya untuk orang yang lemah ternyata sih orang gitu. Ya kena. Nah, jadi luar biasa lah. Terus.
5. Tos. 5. Pada malaikat punggung Tuan Syekh Abdul Qadir ini ada bekas telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terjadinya itu? Pas waktu harian, pas waktu malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi akan menaiki buruk, dikarenakan buruk itu sangat bahagia dan senang, akan dinaiki, ditunggangi oleh makhluk yang paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka buruk itu jasadnya tidak cukup untuk mengisi rohnya, sehingga buruk itu tersebut besar, ngeluhuran segala macam. Ya. Akhirnya untuk naik buruk itu Rasulullah membutuhkan sebuah pijakan, dan pijakannya adalah punggungnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seraya Rasulullah berkata, Abdul Qadir, kaki saya menginjak punggungmu, dan nanti kamu akan menginjak punggung para wali dan menjadi sultanil aulia. Pancan dilahirkan panurna bagi saya. Karti teh ulah dihartian lieur nya. Pan lahir lagi tahun 400 teu sajaman jeung Rasul, pan bisa pan ulah dihartian. Karena kunaon di Nabi Adam geus disiapkeun rohna Tuan Syekh Abdul Qadir. Jalan geus pikiran ya. Iya. Ya, orang pilihan ya. Benar tuh. Pamicinan orang mah itu. Tadi ayahnya pamicinan kloset terakhir baca. Ya. Terus ada lagi keajaiban. Ketika dilahirkan penuh disinari, muncul sinar yang sangat terang sehingga semua orang tidak mampu melihat sinar tersebut. Terang. Wah. Orang kumaha poek abal ketek. Benar tuh. Orang pakai lampu. Biasa atau luar biasa itu? Luar biasa. Diturunkan kepada wali. Jadi karomah. Dan satu yang istimewa lagi, ketika melahirkan ibunya Tuan Syekh Abdul Qadir ini berusia 60. Aneh. Sedangkan sekarang 40 tahun geus resti bahaya, geus monoposnya. Ieu mah 60 tahun, 60 tahun melahirkan seorang anak, itu hal yang istimewa. Nah, itu 5 kemuliaan, 5 karomah Tuan Syekh Abdul Qadir pada waktu masih orok beureum. Ya, urang sampai kuari boga daun. Ya Allah. Ya. Nah, berarti bukti mulianya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus ini menceritakan masalah cerita singkat. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ngaji kepada guru-guru dari ilmu fikih, dari Abil Wafa, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, fikih usul pikiran, semua ilmu dipelajari, dan tidak satu guru-guru pun yang mengatakan bahwa dan semua guru itu mengatakan bahwa kecerdasannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani cerdas jadi wali, aku lebih bodoh, ya baik moal ya. Ayo mau jadi wali, jadi cerdas ya. Makanya satu, setelah menguasai ilmu tersebut, satu, keinginan Tuan Syekh Abdul Qadir ini hanya ingin menguasai hawa nafsunya, beres. Mengendalikan hawa nafsu. Nah, enteng itu, lu biasa, bener tuh ya, memerangi hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu gak? Sok eleh bae jago nafsunya. Eleh bae. Aya bae tadi teh. Eleh bae. Ya. Maka setelah itu dengan bukti tersebut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berdiam di Tapa, Semedi di Tegalan Irak ya, selama kurang lebih 25 tahun tidak bertemu dengan siapapun, tidak bertemu dengan orang, dan makan seadanya, daun-daunan dan
buah-buahan yang ada. 25 wajar jadi wali. Kakarak puasa 2 poe bae lieur aing tadi teh. Ya Allah. Nah, itu luar biasa. Makanya yang disebutkan tadi, pas waktu itu Rasul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang mengasih roti, ada yang menyebutkan uang yang untuk berdekati roti lain ini. Roti dikatakan ketika roti itu mau dimakannya, datang surat dari langit. Bahasanya gini, Abdul Qadir, untuk orang-orang yang lemah, memang makan itu dibutuhkan sebagai bekal ibadah. Jika orang untuk sholat leuleus darelan, ya, untuk puasa leuleus saureulan. Tapi kamu adalah orang yang kuat. Apakah butuh meneruskan hawa nafsu? Ya Allah, piceun roti nak sanggup cukup namanya piceun. Berangkat sholat deh. Ya, ya Allah. Udah luar biasa. Berarti orang melemah butuh gendar. Ya Allah. Sholat permintaan disebut salah. Terus. Terus opat terus bersama. Terus ke opat terus. Budi pekerti Said Abdul Qadir arif akhlakna Said Abdul Qadir Tegasna talajahna eta banget sieun Allah sehingga tos. Terus berikutnya kita akan membicarakan akhlak, budi pekerti. Akhlak itu begitu ya. Budi pekerti, adab, benar? Itu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan akan melakukan sesuatu hal yang kesalahan dan dosa kesalahan. Jika tadi mau makan sudah bertahun-tahun tidak makan, ya Tuan Syekh Abdul Qadir makan, ada surat dari langit, ya, maka karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu roti itu nasi bukan dimakan tapi dibu. Menurut orang mah cek Allah ulah terus pak. Sieun teh ka Allah. Sieun dia berarti mah. Bener dah. Nah, bukti sangat takut kepada Allah, bukti takut kepada Allah itulah dengan cara mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu bukti takut kepada Allah. Ketika seseorang yang ditanya, kamu takut gak sama Allah? Takut tapi selalu mengerjakan larangan Allah, berarti kadzab, bohong. Benar tak? Bohong lah. Nah, itu dia kena. Sieun teh mereka Allah. Sieun ya Allah bisa disiksa segala macam, tapi sholat subuh kaberagan kene ya Allah ikut ya. Ya, berarti bohong kan? Bohong lah. Ya. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani gampang keluar air matanya karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu. Lain galau, lain gimana tuh jadi hati mewek, ya, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Beda jeung urang. Di hatinya itu tidak ada. Aduh ya Allah, ya. Luar biasa. Dan luar biasanya lagi doanya diijabah Allah Subhanahu. Oh itu pantasnya urang ngadoa teh dijabah-jabah. Atuh tadi teh geus ngadoa ge, maksiat kene bae ya Allah. Lain geus ngadoa keur ngadoa lagi maksiat kene bae. Ya Allah lain kolbi. Bosan pelet pikir kayak itu. Ya Allah, geus beurang gua ya. Geus beurang bareng kieu ya. Aya. Terus berikutnya sangat dermawan kepada orang lain, jauh dari
kejelekan sangat dekat dengan kebaikan. Jauh dari keburukan, dekat dengan kebaikan. Itu orang sebaliknya. Jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan. Mana buktinya? Buktinya seperti ini. Ketika kita berkumpul, lebih nyaman berkumpul kita dengan Ustadz Kiai yang membicarakan masalah ilmu-ilmu dan segala macamnya hikmah, atau kumpul dengan orang-orang main gaple kita remnya. Ya, ulah gitulah. Contoh. Ketika mendengarkan musik HP, lebih nyaman mendengarkan musik apa murotal? Musik. Ya. Di kita kemana hati? Ya Allah, ternyata disebut qaswatun qalbi tadi ya, yang hatinya teas keras hatinya, lain batur tadi ya. Itu lihat buktinya naon? Lebih mendengarlah, mata lebih enak nyaman melihat sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Nah, berarti saya tak gitu. Coba deh ya. Gitu. Baca Quran. Tidak amat. Lihat. Tadi itu ya. Ya. Jadi ternyata kita mah lebih senang dekat kepada kejelekan daripada kebaikan. Tadi itu luar biasa. Tuhan saya belum beda. Gitu. Dekat kepada kebaikan, jauh kepada keburukan. Luar biasa ya. Tadi itu ya. Kamu geus bari ngarumpit teh mereka gitu. Tadi itu ya geus waktunya. Terus. Nah, berikutnya lagi salah satu karamat Tuan Syamil Qadir berani dan kukuh kuat dalam menegakkan hak amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Ketika hak dibicarakan hak, ketika mungkar dibicarakan mungkar. Tegaslah. Dan tidak pernah benci gara-gara hawa nafsunya. Tidak pernah benci gara-gara hawa nafsunya. Kita ketika benci kepada siapapun, seseorang contohnya, pakai hawa nafsu apa enggak? Nafsu biasanya. Tuan Syekh Abdul Qadir tidak pernah membenci kepada orang lain dengan hawa nafsu. Tidak. Walaupun orang yang menghina, walaupun orang yang mengejek, walaupun orang yang mengatakan segala macam. Beda dengan kita. Gerak dia kayaknya eta. Nah, ingat baheula, tidak ingat dulu pas waktu ternyata diungkit lagi cek setan alhamdulillah beak amalna. Itu diungkit ti A sampai si Z. Makanya mau keribut jeung babaturan cicing. Bisi ngungkit. Ingat baheula, tidak ingat dulu pas waktu susah. Saya tolong memberikan anu. Dan ketika kita ucapkan amal tersebut sedikit demi sedikit semuanya lenyap seperti dibakar kayu dibakar api. Osok itu tuh orang nuntut. Ngungkit osok. Gitu. Beakan bro. Bukan masalah diungkit lagi, diulang-ulang diungkit ya. Jadi kalau seandainya musim HP maka direkam ya. Direkam video, direkam suara, ya, ditulis, diketik. Nah, tadi itu ya, di screenshot kirim, ingat gitu ya. Nah, itu dan itu tuh akan menghabiskan amal. Berarti sia-sia tidak akan jadi apa? Osok itu sering ya. Terus salah satu lagi Tuan Syamil Qadir ini tidak pernah menolong kepada siapapun kecuali menolong karena Allah Subhanahu. Jadi Tuan Syamil Qadir itu menolongnya hanya karena karena bogo. Ya. Ada sesuatu selalu itu kata-kata karena Allah tuh mudah diucapkan tapi ketika prakteknya itu luar biasa. Timbulnya karena Allah di mana? Di lisan apa di hati? Di hati. Ya udah bawa aja nya. Enggak apa-apa. Saya ikhlas. Bukan tapi ikhlas. Nah itulah. Sekadar Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah menolak seseorang yang meminta-minta walaupun meminta pakaiannya. Ya, gitu. Betul, saya amat ya kan. Menurut orang kepet ya kayak kekerak beli aja gitu. Ya.
Gitu. Dah, karena hanya sampai anyar cekelan. Gitu dia kena. Sembarangan baik. Tadi teh can beres ya kredit saudara. Sembarangan baik. Walaupun maksudnya digambarkan walaupun meminta pakaiannya, semuanya akan diberikan. Buka HP. Bagus apa tapi ya? Ya Allah. Mulai dah. Eta Mas Abdul Qadir. Ya Allah tadi jadi alasan aja. Buat atuh pan contoh. Bener teh. Contoh lain orang lain. Tadi teh ya sembarangan. Contoh paling tadi teh emang dicontoh ke orang gitu. Itu kan nabi, itu kan wali. Kita beda lagi. Atuh beda itu mah nabi, wali ari orang, nabi lain wali lain, hanya contoh. Pede bae ya, sembarangan. Contoh sesuatu hal yang jadi contoh, sesuatu hal yang menjadi contoh itu yang baik atau yang tidak baik? Atau contoh yang baik lah, iklan gitu bagus-bagus. Bener tuh. Iklan sampo kan penuh truk mulai rapi dan segala macam cilok laut autan. Dia. Kamu ada masakannya. Dia gagal sampo dah. Dia kena. Iklanan skincare-nya, iya tanya, aduh glowing dia kena. Aduh how keluar malaku. Dia kena. Nah, terus berikutnya Tuan Syah Abdul Qadir ini akhlaknya terwarisi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi luar biasa akhlak uyutna diwariskan kepada Tuan Syah Abdul Qadir Jailani. Ketampanannya, kegantengannya, kakasepanannya terwaris dari Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah, siga kumaha itu nya luar biasa. Bayangkan luar biasa kan? Ibarat bulan bundar dibagi dua, 50% itu ketampanan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tidak ditonjolkan kan? Karena yang ditonjolkan akhlaknya, mujizatnya itu akhlaknya, akhlakul karimah. Yang sisanya berarti 25% dan 25%. 25% diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wajar ketika mengiris apel yang teriris bukan apel tapi ya luar biasa. Sisanya 25 kan dibagikan ke semuanya. Makanya garoreng. Kebagian saya ya Allah, sesah. Ya, itu luar biasa sesa pemilihan. Nah luar biasa tadi. Tapi walaupun dibagikan ke semuanya tetap masih ada yang ganteng. Nah iya di luar negeri komonya. Kubayangkan kumanu 20%. Bagaimana yang 20%? Bagaimana yang 50%? Setengah bayang. Benar ya. Mas mau ada kurung gitu Pak. Terus berani terwaris dari keberanian Abu Bakar Siddiq. Adil terwaris dari adil Sayyidina Umar. Hilim atau kesabarannya dari kesabaran Sayyidina Utsman. Kegagahannya dan beraninya dari terwaris dari kegagahan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Istimewa. Rasul, Nabi Yusuf, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Istimewa tuh. Tadi teh ya. Orang mati dijatan udah di mana apa jadi gitu. Abu Jahal. Abu Lahab aja gitu. Nah, makanya luar biasa lah. Sebenarnya tak. Nah, hah? Oh, ternyata terus ngobrokinnya. Nah, makanya ada lagi itulah cerita karena tak kenal makanya tak sayang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran suri teladan dari kisah-kisah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kenapa? Semakin banyak ilmu, semakin kita akan merasa kurang ya. Kullama jadda ilmuka adroka annaka tajahalu katsiran. Setiap kali ilmu kita bertambah, kita akan mengerti bahwa masih ada banyak hal yang belum kita ketahui. Makanya ketika memang kita belajar, ngaji dan segala macamnya, kalau memang kita berhasil mendapatkan ilmu, yaitu merasa bukan nambah pinter, tapi merasa nambah bodoh, jasare. Dan ini kena. Makanya itulah. Karena kenapa?
ilmu itu ketika kita dapatkan itu kita mendapatkan ilmu bukan kita itu merasa menghabiskan ilmu, tapi semakin berkurang dan semakin berkurang. Nah, itu yang bagus itunya. Semakin belajar, semakin merasa tidak tahu. Semakin belajar, semakin merasa jahil. Semakin banyak belajar, semakin merasa bodoh. Makanya lamun hayang pinter mah. Nah itulah. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam.